welcome back to my channel. Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang prank mengerikan yang berujung maut. Pada dasarnya, sesuai dengan yang kita tahu, prank itu adalah prank yang dilakukan hanya untuk sebuah lelucon atau hiburan semata. Tapi terkadang tindakan prank ini sama sekali tidak lucu dan bahkan bisa menjadi berujung maut. Dan di sini aku bakal ngebahas tentang prank-prank tragis yang mengerikan yang berujung maut. Oke guys, sebelum kita ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan sharing kemana aja yang kalian suka. Oke, kita langsung ke videonya. Check it out. Prank yang pertama adalah menutup papan rambu lalu lintas yang bersimbolkan kata stop. Prank ini terjadi di kota Ohio di negara Amerika Serikat. Prank ini dilakukan oleh dua orang remaja, yaitu Seth Stonerov dan Derek Granley. Memang pada biasanya mereka sering mengeprank atau membuat video prank-prank yang sering mereka unggah ke media sosial Facebook. Pada Agustus tahun 2011, dua remaja ini melaksanakan prank yang biasa mereka lakukan. Mereka melaksanakan prank mereka yang terbaru di pinggir jalan dengan menutup papan rambu lalu lintas yang bersimbolkan dengan kata stop. Di kejadian itu, ada dua orang tua yang melintas mengenakan mobil yang bernama Giannissia dan Mary Springler. Saat mereka mengendari mobil mereka tidak melihat apapun atau rambu lalu lintas yang dipajang di pinggir jalan. Karena Seth dan Derek menutupi simbol kata stop itu dengan plastik, maka sama sekali tidak terlihat. Kedua orang tua ini terus melaju dengan kencang dan akhirnya mereka ditabrak oleh mobil fuso dan keduanya meninggal di tempat. Karena kejadian itu, Seth dan Derek ditangkap dan dipenjara. Prank yang kedua adalah prank SMS palsu. Prank SMS palsu ini terjadi kepada seorang remaja berusia 11 tahun yang bernama Tyson Jet Bates. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini akhirnya menggantungkan diri lantaran ditipu oleh SMS palsu ini. Di hari itu, dia mendapat SMS dari media sosial yang berisikan bahwa pacarnya meninggal dunia akibat bunuh diri. Mungkin karena Tyson sangat mencintai pacarnya ini, entah apa yang ada di pikiran Tyson, akhirnya Tyson memutuskan untuk bunuh diri setelah mendapat kabar bahwa pacarnya meninggal dunia. Nyawa Tyson tak tertolong lagi meski sempat dia dibawa oleh ibunya ke rumah sakit. Dan polisi setempat sampai sekarang masih menyelidiki siapa dalang dibalik pengiriman SMS dari media sosial ini. Dan prank yang ketiga adalah terjadi di Indonesia. Prank ini terjadi kepada Sandy yang ulang tahun pada umurnya yang ke-21. Ia dibawa ke lapangan futsal dan diikat di tiang listrik dekat lapangan futsal tersebut. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 September 2016 di Serpong. Setelah Sandy ini diikat di tiang listrik, lalu teman-temannya menyiramkan air kepada Sandy. Dan seketika Sandy mengalami kejang-kejang. Teman-teman ini mengira bahwa Sandy bercanda. Sandy baru bisa ditolong setelah ada seorang satpam yang mematikan aliran listrik di tiang listrik itu. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Sandy tidak dapat terselamatkan. Prank yang keempat terjadi di Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 2011, seorang satpam yang bertugas jaga malam sedang melakukan patroli dengan menaiki lift di tempat gedung kerjanya yang berada di kota Bandung. Di dalam lift tersebut, sudah ada 4 orang laki-laki yang terlebih dahulu memasuki lift. Sedangkan satpam dan sang temannya yang bekerja sebagai cleaning service di tempat kerjanya, mereka naik belakangan sehingga posisi mereka berada di dekat pintu lift. Ketika pintu lift terbuka, tiba-tiba seisi lift teriak histeris.
Bahkan, teman si satpam tersebut mundur ke belakang dikarenakan takut. Ketika satpam melihat keluar, terlihat sosok mengerikan berambut panjang sedang mengesot di lantai. Karena satpam tersebut kaget dan dengan respon yang sangat cepat, sang satpam menendang penampakan setan tersebut dan berusaha menutup kembali pintu liftnya. Tapi yang terjadi berikutnya di luar dugaan satpam tersebut. Satpam tersebut tiba-tiba dikepung oleh beberapa laki-laki dari dalam dan di luar lift. Rupanya, laki-laki tersebut yang mengepung satpam bertujuan untuk menakuti salah satu teman mereka yang ada di dalam lift. Ternyata, yang ditendang oleh satpam tersebut adalah anak pemilik hotel di tempat ia bekerja, alias anak bosnya. Terjadi pro dan kontra ketika kasus ini viral di media sosial. Meski banyak yang membela si satpam tersebut, tetap saja satpam ini duduk di kursi persakitan saat di pengadilan. Dan prank yang terakhir adalah telepon iseng penyiar radio. Prank ini terjadi di kota Australia. Sebuah stadion radio di Australia membuat sebuah telepon prank tergolong gila. Dua penyiar komedian yang terkenal di negeri Kanguru ini yang bernama Mel dan Christian. Kedua penyiar radio ini menelepon Jacinta Saldanha, perawat yang berusia 46 tahun yang sedang bekerja melayani Kate Middleton di rumah sakit King World Heaven yang saat itu adalah mengandung anak keduanya. Perawat malang tersebut tak sengaja mengangkat telepon dari penyiar radio tersebut. Kedua penyiar radio ini mengaku sebagai Ratu Elizabeth II, sementara Michael sebagai Pangeran Charles. Kedua penyiar radio ini menanyakan keadaan Kate kepada perawat tersebut. Dengan polos, Saldanha menceritakan kondisi detail Kate pada saat itu. Dan ternyata Kate Middleton ini adalah salah satu bagian dari keluarga kerajaan di Inggris. Setelah sadar bahwa diri Saldanha dijebak oleh penyiar radio ini dan disiarkan secara live, perawat tersebut seperti merasa bersalah lantaran terlanjur membeberkan informasi yang tidak seharusnya dibeberkan, apalagi menyangkut privasi keluarga kerajaan Inggris. 2 hari berselang dari kejadian prank tersebut, perawat Saldanha ditemukan tewas di kamarnya sendiri. Dan di kamarnya, ia meninggalkan surat permohonan maaf. Oke kan? Bagaimana menurut kalian cerita prank-pranknya tadi? Sangat mengenaskan bukan? Dan selanjutnya, kalian bisa komen di bawah apa yang akan aku selanjutnya ceritakan pada kalian semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share kemana aja yang kalian suka. Oke kan? Segitu dulu videonya, dan bye!